Ya. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan yang baik kepada kita untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mohon jemaat berdiri, kita naikkan pujian bagi Yesus kuserahkan. Halo. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia pun terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta. Mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini. Kesempatan Engkau anugerahkan bagi kami boleh beribadah kepadamu. Dan ibadah pada pagi hari ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan menunggu tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu, supaya mereka aku coba
apakah mereka hidup menurut hukum-Ku atau tidak. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di Sekalabat, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan nanti dilanjutkan dengan doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, hal yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, waktu ini Tuhan berikan lagi bagi kami, waktu kami untuk boleh beribadah, waktu untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan buat kami sampai hari ini. Tuhan menjaga, melindungi dan menolong kami, Tuhan memimpin dan menyertai kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan baik. Terima kasih untuk segala sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang sudah menjaga, melindungi, dan menolong hidup kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami bersyukur ya Bapa, begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar kebaikan Tuhan yang sungguh boleh nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh sungguh merasakan Tuhan menolong, menjaga, melindungi semua kami. Jemaat GMI Makedonia Jakarta hingga sampai hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang menolong kami, Engkaulah Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memimpin menyertai hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pekerjaan, untuk setiap usaha, untuk setiap anak-anak yang boleh sekolah, untuk setiap anak-anak yang boleh kuliah. Kami bersyukur pertolongan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Kami bersyukur Bapa di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah apa yang boleh dialami oleh bangsa ini ya Bapa, di mana Tuhan terus menyertai, menjaga, melindungi, dan menolong kami. Apa yang kami butuhkan Tuhan cukupkan buat kami tiap-tiap hari. Kami juga bersyukur untuk setiap pelayanan gereja kami yang boleh terus berjalan sampai hari ini. Kami sekalipun harus ibadah dari rumah, kami sekalipun harus doa dari rumah, tapi kami bersyukur semua itu dapat kami jalani dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan buat sinode kami, setiap pelayanan yang boleh dilaksanakan itu semua karena pertolongan Tuhan untuk Mawil. Kami juga bersyukur untuk setiap pelayanan yang sudah boleh dikerjakan. Kami juga bersyukur untuk bangsa negara kami atas kasih setia Tuhan. Sekalipun Tuhan di tengah-tengah keadaan ekonomi yang saat ini tidak menentu, tapi kami bersyukur Tuhan terus menolong setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga.
Dan kami terus menyerahkan akan kehidupan jemaat ini Makedonia Jakarta ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya terus menolong setiap kami agar supaya Tuhan kami boleh semakin hari semakin bertumbuh iman percaya di dalam Tuhan, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, boleh terus membangun persekutuan kami dengan Tuhan, boleh terus membangun baik itu persekutuan pribadi maupun persekutuan keluarga di dalam kehidupan kami tiap hari. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, Tuhan memberkati setiap usaha, Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak yang dalam sekolah maupun dalam perkuliahan. Tuhan juga Engkau terus menolong setiap usaha yang dikerjakan. Tuhan Engkau juga terus menolong kiranya akan gereja kami, setiap pelayanan yang kami kerjakan ya Bapak, sekalipun itu harus dari rumah, tapi Tuhan menolong biar kiranya semua boleh ambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada, baik itu ibadah minggu maupun itu ibadah doa malam. Tuhan kiranya yang menolong setiap jemaat untuk boleh terlibat, untuk boleh ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami juga sungguh menyerahkan akan pelayanan di sinode kami. Tuhan juga memberkati setiap pelayanan yang ada, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diupayakan, Tuhan memberkati dan terus menolong. Dan biarnya Tuhan Engkau juga akan mencukupkan apa yang dibutuhkan, baik itu gereja kami, baik itu sinode kami, dan biarnya setiap jemaat juga boleh taat untuk boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengadaan gedung untuk sinode ya Tuhan, Engkau memberkati dan menolong panitia yang ada, biarnya dapat bekerja sama dengan baik, biarnya tempat dan gedung, biarnya Tuhanlah yang menjadi kehendak Tuhan untuk menentukan di mana dan kapan saatnya yang tepat untuk sinode kami untuk boleh memiliki gedung. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan pemerintah bangsa negara kami dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini Tuhan. Kami mohon Engkau menolong setiap apa yang diupayakan oleh pemerintah, biarnya Tuhan menolong di dalam usaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan Engkau menolong setiap pemerintah, supaya apa yang sudah mereka upayakan, apa yang sedang mereka laksanakan, supaya itu boleh berhasil. Dan biarnya Tuhan Engkau yang menolong setiap kami, anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, untuk boleh ambil bagian, membantu program pemerintah, membantu apa yang sudah pemerintah laksanakan, membantu apa yang sudah pemerintah canangkan, supaya kami juga boleh memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami mampu membantu pemerintah untuk boleh menjaga kondisi kesehatan kami, baik itu lingkungan tempat kami tinggal, menjaga protokol kesehatan kami dimanapun Tuhan kami berada. Tuhan menolong supaya kami juga boleh ambil bagian dalam setiap apa yang sudah pemerintah upayakan. Untuk vaksin ya Tuhan juga menolong supaya setiap masyarakat Indonesia boleh penuh dengan kesadaran diri ya Tuhan, boleh bertanggung jawab, juga boleh ambil bagian untuk boleh divaksin. Apa yang dipegang pemerintah biarnya semua boleh sampai ke pelosok-pelosok daerah ya Bapak. Engkau juga akan menolong Tuhan pemerintah kami, Engkau menolong bangsa kami ini Tuhan, dalam setiap upaya yang kami lakukan supaya kami boleh terhindar dari hal yang ada ini Tuhan. Tuhan menolong kami untuk supaya kami boleh juga tetap setia, untuk kami juga boleh tetap taat ya Bapak, melakukan setiap aturan-aturan yang sudah ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian bangsa kami ini, kami menyerahkan kepada Tuhan. Begitu banyak masyarakat Indonesia yang sungguh terkena akan imbas, akan dampak dari virus ini Tuhan, virus COVID ini dalam perekonomian kami. Begitu banyak yang kehilangan mata pencaharian, begitu banyak juga Tuhan yang mengalami kesusahan, tapi kami percaya Tuhanlah yang berkuasa atas virus ini, Tuhanlah yang berkuasa atas bangsa kami ini, dan kami percaya pada waktu Tuhan, kami akan boleh terbebas dari apa yang kami alami saat ini Tuhan. Kami sungguh menyerahkan juga keamanan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menjaga, melindungi, memelihara bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami Bapa yang kami bawa hanya ke dalam tangan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 78 ayat 23 sampai 25.
Dengan sikap berdiri, kita akan membacakan Mazmur 78 ayat 23 sampai 25 secara bersama-sama. 2, 3. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Meskipun banyak rintangan, banyak kesulitan dalam perjalanan hidup kita, tapi kita tahu sungguh bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita memuji Tuhan, pujian, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau Tuhan bersamaku. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Amin. Tuhanlah satu-satunya kekuatan kita untuk tetap bertahan dan menang bersama dengan Tuhan. Kita sembah Tuhan, Bapa yang sangat mengasihi kita, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu dalam kehidupan kami. Dengan sikap hormat, dengan sikap menyembah, kita naikkan pujian ini. Besar sungguh kasih setiamu,
Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu bagi kami. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, yang satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Jemaat yang Tuhan kasih, Dia adalah Bapa kita yang sangat baik. Dia sungguh mengasihi kita. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus mati di atas Golgota menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Dia memberikan kita roti kehidupan, itulah dirinya sendiri yang dipecahkan, darahnya mengalir karena cinta kasih-Nya bagi kita anak-anak-Nya. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu kepada Bapa yang baik, yang sudah memelihara, menjaga, bahkan menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan.
Engkau Bapa kami yang sangat baik. Bapa yang peduli. Bapa yang penuh cinta. Bapa yang senantiasa mengampuni kami. Bapa yang penuh belas kasih. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan untuk segala yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ketika kami gagal, Engkau mengangkat kami. Ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Ketika kami lapar dan haus akan kebenaran, Engkau mengenyangkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang penuh kasih. Kami sungguh menyembah Engkau. Berterima kasih kepadamu, Allah kami yang baik dan penuh rahmat. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan firman Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Untuk kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk dapat beribadah, memuji, dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk damai sejahtera. Dan terima kasih untuk firman-Mu tiap-tiap hari boleh menuntun, menguatkan, dan menghibur kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Hamba mohon kiranya Roh-Mu menolong, memberi pengertian, hingga lewat firman setiap kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan hiburkan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, seluruh jemaat. Ada sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan suara Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 35. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal.
yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini kita akan belajar dengan tema, akulah roti hidup. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 6 ini, bahwa banyak orang datang kepada Tuhan dengan memiliki motivasi yang berbeda-beda. Mereka datang kepada Tuhan dengan motivasi yang tidak tulus. Motivasi yang secara lahiriah saja. Bukan karena rindu bertemu dan mengalami kehidupan yang sesungguhnya dan menerima Tuhan Yesus. Kita lihat yang pertama, motivasi yang pertama. Orang banyak datang kepada Yesus karena mujizat. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Jadi orang-orang Yahudi datang kepada Yesus, mau berjumpa dengan Yesus. Motivasi mereka yang pertama hanya melihat mujizat. Makanya kalau kita lihat pada zaman sekarang Bapak Ibu, kalau dibilang mujizat terjadi, orang berbondong-bondong datang ke KKR. Setelah mengalami mujizat, kembali lagi kepada hidup yang lama. Ternyata hal seperti itu juga sudah terjadi pada waktu yang lalu. Orang banyak berbondong-bondong datang mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat penyembuhan. Seringkali kalau orang penyembuhan yang ditonjolkan penyembuhannya bukan Yesus. Banyak orang datang berbondong. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua. Orang banyak mencari Yesus karena kebutuhan secara jasmani semata-mata. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?
Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Maksudnya tanda itu menunjuk kepada Mesias. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Ya memang waktu Tuhan Yesus menyeberang, mereka melihat hanya satu perahu. Oh, Yesus sudah sampai ke seberang. Tidak ada perahu. Dia tidak melihat Yesus naik perahu, tapi kok sudah tiba. Terus mereka mencari Yesus, mencari. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, bila manakah engkau tiba di sini? Atau dengan kata lain, bagaimana caramu datang ke sini? Perahu cuma satu. Sementara pada waktu murid-murid naik perahu, Yesus tidak naik perahu. Lalu Yesus menjawab mereka bahwa sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena tanda, bukan karena tanda Mesias, melainkan karena kamu telah kenyang, telah makan. Jadi orang datang kepada Yesus semata-mata hanya karena kebutuhan secara jasmani. Hal ini juga mewakili kehidupan orang Kristen pada zaman sekarang ini. Ada seperti itu. Rajin datang mencari Tuhan, melayani Tuhan, tapi motivasinya hanya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Aku cari Tuhan, aku datang sama Tuhan, supaya aku diberkati secara materi. Maka ada pemahaman, kalau yang miskin-miskin itu tidak diberkati Tuhan. Yang sakit-sakitan itu tidak diberkati Tuhan. Apalagi zaman sekarang di masa COVID. Kadang-kadang orang menghakimi, dia kena COVID karena dia tidak beriman kepada Tuhan. Jangan kita mengukur orang beriman hanya dengan hal seperti itu. Itu salah. Orang beriman juga mati. Orang beriman juga kena COVID. Itu kan lagi diheboh di Papua itu ada hamba Tuhan. Dia tidak percaya kepada COVID. Ya. Nah. Lalu dia katakan yang kena COVID karena tidak beriman. Itu konsep yang keliru. Karena hal-hal yang demikian hanya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Nah, di sini kita lihat bahwa orang-orang Yahudi, orang banyak berbondong-bondong datang mencari Yesus. Tapi Yesus tahu motivasi mereka. Bukan karena tanda kamu mencari aku, melainkan karena roti. Karena kamu telah kenyang, karena makanan. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, kondisi ini juga ada yang mewakili kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Datang sama Tuhan supaya diberkati, dapat makan. Tuhan Yesus tidak membiarkan orang lapar. Tuhan Yesus juga tidak menghiraukan kebutuhannya jasmani. Tidak. Itulah sebabnya ketika orang banyak datang kepada Yesus, lalu orang itu lapar, Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri makan. Maka terjadi mujizat kan 5.000 orang lebih dikasih makan. Itu artinya bahwa Yesus tidak menyepelekan kebutuhan jasmani. Tidak. Yesus tahu hal itu juga dibutuhkan oleh manusia. Tetapi motivasi mereka di sini bukan karena mencintai Tuhan, melainkan karena makanan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjawab mereka di ayat 2. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepada. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi pelan-pelan Tuhan Yesus mau menggiring mereka, membawa mereka supaya mengenal Dia, siapa sesungguhnya yang berbicara kepada mereka. Karena orang banyak ini hanya berorientasi kepada hal-hal jasmani, kepada berkat, bukan sumber berkat, bukan pemilik berkat, bukan pemberi berkat.
Yesus menjelaskan, bekerjalah. Bukan hanya untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Hal ini penting Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui teks ini kita mau belajar makna roti kehidupan. Yesus berkata, akulah roti hidup. Ego eimi itu berbicara tentang aku, akulah jalan, akulah pintu, akulah hidup, akulah terang. Itu yang disebut dengan ego eimi. Nah, dalam teks ini Yesus berkata, akulah roti hidup. Kita melihat makna yang pertama. Yesus adalah roti yang benar. Kita perhatikan di ayat yang ke-32. Kalimat terakhir di situ. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Jadi roti hidup artinya roti yang benar. Benar itu artinya sempurna. Yang sanggup memenuhi kebutuhan yang paling mendasar. Yang paling dalam di dalam kehidupan manusia. Jadi Yesus menjelaskan kepada orang banyak. Kepada orang yang mengikutinya. Mulai pelan-pelan dia menjelaskan roti yang benar itu dari sorga. Memang dia belum berbicara tentang dirinya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini selalu berorientasi kepada roti atau makna yang diberikan oleh Musa pada waktu itu. Mana ya. Maka di pasal 5 ya kita lihat. Pasal 5 ayat 45 dijelaskan di sana demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Lalu selanjutnya, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Maka ayat yang ke-28 di situ dikaitkan, diulangi dengan berkaitan dengan Musa. Karena mereka berpikir bahwa yang memberi manna pada waktu itu dari Musa. Padahal manna itu datangnya dari Tuhan. Ayat yang ke-28 ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau berbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ayat 31. Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti yang ada tertulis, mereka diberinya manna. Mereka diberinya makanan roti dari surga. Lalu ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Mulai pelan-pelan Yesus menjelaskan, bukan Musa, tapi Bapakku. Allah memberikan roti yang benar. Roti yang sempurna. Roti yang sanggup memenuhi kebutuhan paling mendasar. Yesus pelan-pelan membawa mereka kepada dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah roti yang benar. Yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dia memberi kekuatan, dia memberi terang, memberi sukacita, dan sebagainya. Yesus adalah roti yang benar. Yang kedua, makna Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Akulah roti hidup. Yang kedua,
Yesus adalah roti yang hidup dari sorga. Ayat 33. Sana dijelaskan demikian. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kok ada roti dari sorga, sementara orang banyak roti yang dibutuhkan sehari-hari seperti biasa. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, roti yang dari Allah itulah roti yang turun dari sorga. Artinya, Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai roti yang dari sorga. Yesus adalah oknum atau pribadi yang datang dari sorga untuk memberi hidup kepada dunia, khususnya kepada orang-orang percaya. Mulai pelan-pelan di sini Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa Yesuslah roti hidup yang dari sorga itu. Dia datang dari sorga, ya, untuk memberikan nyawanya kepada manusia supaya orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Jadi roti yang asli yang berasal dari atas itulah dari sorga. Maka di dalam Yohanes 3:16 dijelaskan seperti ini. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita sekalian. Biasa dalam ragam bahasa, ya, berbagai macam bahasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus membawa mereka ke situ. Ya. Roti hidup yang dari surga itulah dirinya. Tapi di sini dia belum menyebutkan dirinya. Akulah itu. Dia menjelaskan pelan-pelan. Karena orang-orang Yahudi masih berorientasi kepada roti yang bersifat lahir. Maka di situ Yesus katakan bahwa roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, yang dapat memberikan hidup kepada manusia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Yesuslah roti yang kekal, roti yang memberi hidup. Yang ketiga, makna Yesus berkata, akulah roti hidup. Nah, di sini yang ketiga, Yesus menjelaskan dirinya kepada mereka. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti kehidupan. Ayat 35. Karena mereka tadinya berpikir, ya minta roti yang dibutuhkan tiap-tiap hari. Maka ayat 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Berikan kami tiap-tiap hari. Disitulah Yesus menjelaskan, memperkenalkan dirinya kepada mereka. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan ini sama dengan ketika perempuan itu datang minta air kepada Yesus. Itu perempuan Samaria. Dia katakan, berikanlah supaya aku terus datang. Lalu Yesus memberikan supaya tidak datang lagi. Berikanlah supaya aku tidak datang lagi ke sumur itu. Sama dengan ini. Maka mereka katakan, berikanlah kami senantiasa. Disinilah Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka. Akulah sesungguhnya roti yang hidup itu. Maka dia jelaskan di ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena mereka belum memahami penyamaan dirinya dengan roti itu, mereka tetap berpikir seperti roti biasa
Itulah sebabnya mereka berkata, berikanlah kami tiap hari. Maka Yesus menjelaskan bahwa akulah roti yang sesungguhnya. Barang siapa makan, barang siapa percaya, barang siapa datang kepada, ia tidak akan lapar lagi. Ia tidak akan haus lagi. Kalau kita memahami bagian ini, Bapak, memberikan pemahaman bagi kita bahwa orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, orang yang hidup berelasi dengan roti kehidupan, dia senantiasa menikmati sukacita yang sesungguhnya. Ya, kenapa? Dia pemberi, dia pemilik, dia sumber. Tadi saya sudah jelaskan bahwa roti kehidupan itulah Yesus. Dia mengerti kebutuhan manusia yang paling mendasar. Yesus mengerti kebutuhan manusia secara jasmani. Yesus mengerti kebutuhan manusia secara psikologi dan seluruh ekstensi hidup manusia. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan pokok. Maka Yesus menjelaskan di sini, barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar, tidak haus. Artinya Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, dia dapat menikmati kepuasan yang sejati. Amin. Mungkin saat ini banyak juga orang mengalami kelaparan secara lahirnya. Tapi sesungguhnya zaman sekarang, banyak orang mengalami kehausan akan perhatian, kasih sayang, apalagi dengan distancing, dibatasi pergaulan secara sosial. Orang haus hiburan. Tetapi ingatlah, orang yang datang kepada Tuhan senantiasa dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Apapun yang kita buat, kita lakukan. Kalau kita lakukan dalam berelasi dengan Tuhan, kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Kita akan diberikan sukacita yang sesungguhnya. Saya kalau perhatikan televisi, Bapak Ibu, saya memang kehidupan manusia zaman sekarang semakin bejat. Tentu tidak semua ya, tapi sudah mengarah ke situ. Bapak perkosa anak kandung sendiri, ada dua anaknya diperkosa. Suami bunuh istri, istri bunuh suami. Suami jual istrinya, istri jual anaknya. Bayangkan kehidupan manusia seperti ini. Alasannya karena kebutuhan ekonomi. Karena tidak puas. Tetapi puji Tuhan, ada firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Bahwa orang yang datang kepada roti kehidupan, dia akan dipuaskan. Ia akan ditolong, diberkati, dihiburkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemi ini, mari kita semakin memiliki kerinduan yang dalam untuk hidup berelasi dengan Tuhan. Bersekutu bersama-sama. Betapa pentingnya Bapak Ibu. Ada doa malam, silakan datang. Kita bisa bertemu, say hello. Kita mendengar suaranya, senang. Karena memang kondisinya demikian. Minggu yang lalu, jemaat kita di daerah Sulawesi Barat, kalau nggak salah hari Rabu, meninggal satu majelisnya. Itu salah satu tokoh pendiri GMI. Hari Kamis, meninggal lagi satu majelisnya. Ketua PW. Saya aja yang mendengarnya karena saya pernah ke situ. Rasanya sedih sekali gitu ya. Lalu hamba Tuhannya yang pergi ke situ, baru meninggal orang tuanya di Bandung. Tapi tidak bisa pulang karena kondisi saat ini. Saya mencoba membayangkan kondisi seperti itu. Sangat berat. Tapi ketika kita datang kepada roti kehidupan, disitulah kita mengalami kekuatan yang sesungguhnya. Kita mengalami penghiburan.
kita mengalami sukacita dan jalan keluar. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah roti. Siapa yang datang, ia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Yesus menyebut dirinya roti hidup, artinya bukan hanya memiliki hidup dalam diri, melainkan dia juga mempunyai kuasa untuk memberikan hidup kepada orang lain. Karena itu orang yang haus harus datang sama Tuhan dan percaya kepadanya. Kata Yesus, akulah roti hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 51, juga Yesus menjelaskan di situ, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuknya. Tidak akan lapar, melainkan ia akan hidup selama-lamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan bagi kita di masa pandemi ini, dalam menjalani kehidupan ini. Pertama, milikilah motivasi yang benar mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Perlu kita jaga supaya kita tidak mudah kecewa. Milikilah motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Miliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Yang kedua, ingat bahwa keselamatan tidak bisa dicapai dengan usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Kita yang telah diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena usaha kita, bukan karena kita pendiri gereja, bukan karena kita penyumbang gereja, tidak. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita. Dan yang ketiga, Yesus adalah roti kehidupan. Teruslah datang kepadanya. Setialah dan bangunlah relasi yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kita dapat menikmati sukacita di dalam Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, datanglah sama Tuhan. Hiduplah dalam berelasi dengan Dia tiap-tiap hari. Supaya kita menikmati kepuasan. Dan ingat bahwa Tuhan juga tidak membiarkan kita kesulitan, kebutuhan jika kita datang kepada Dia. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Puji Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan ini menolong kita, meneguhkan kita, memotivasi kita untuk terus datang kepada roti kehidupan. Roti yang dari surga. Itulah Yesus Kristus. Sehingga kita dapat dipuaskan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali menolong dan memberikan pengertian bagi kami. Karena kami pun sadari seringkali dalam menjalani kehidupan doakan mengiring Tuhan. Kami seperti orang-orang Yahudi. Hanya ingin melihat mujizat atau karena kebutuhan secara jasmani saja. Jika kami berlaku seperti itu, Tuhan ampuni kami. Dan ajar kami agar kami datang kepadamu, kepada roti kehidupan, roti dari surga, dengan motivasi yang benar. Karena kami rindu, biarlah hidup kami dapat berarti dan berdampak kepada orang lain. Berkati firman-Mu, kiranya Roh-Mu melanjutkan dan mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan.
Kita bersyukur kita boleh menerima roti dari surga, itulah Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Setelah ibadah ini, Bapak Ibu boleh mentransfer ke rekening gereja untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat, untuk pelayanan misi, dan juga untuk operasional gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, Engkau memberikan roti kebenaran, roti sejati, itulah hidup-Mu yang akan memuaskan kami dalam menjalani kehidupan kami sampai menuju kepada kekekalan. Engkau juga memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani, dan melaluinya kami boleh mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Berkati hati kami, berkati persembahan kami, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan percaya bahwa Yesus adalah kebenaran yang telah menyelamatkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dengan sikap berdiri, kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Biarlah kita hidup hanya bagi Kristus. Biarlah kita bekerja untuk Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia. Inilah komitmen kita untuk terus setia mengasihi Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap
Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepadamu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, khususnya hari ini, saudara kami Wasti. Tuhan memberkati dia, Tuhan menolong dalam pekerjaan, masa depannya, dan terlebih imannya kepadamu. Biarlah Tuhan terus pelihara, tetap setia mengasihi. Kami nyalakan juga untuk hamba Ibu Dewi pada tanggal 13 nanti. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi hamba-Mu dan Tuhan hadirkan menjadi berkat melalui kehadirannya di tengah-tengah pekerjaan. Berikan kesehatan yang cukup dan apapun yang dikerinduan hamba, kiranya Tuhan dengarkanlah doanya kepadamu. Seluruh jemaat dengan pergumulan mereka masing-masing, yang lemah, yang kurang sehat, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, yang dalam mungkin kesulitan secara ekonomi, Tuhan tolong buka jalan, karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang mengerti pergumulan kami. Kami mau berdoa untuk jemaat kami di Sulawesi Barat, jemaat Teofani. Dalam 1 minggu kemarin, ada 2 majelis mereka dipanggil Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Bapak Perdana. Tuhan kuatkan dan seluruh jemaat, hiburkanlah mereka, membawa mereka untuk semakin setia dan tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, mari kita memasuki seluruh aktivitas kita dalam minggu ini. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mari kita saat teduh, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap jaga kesehatan, jaga prokes, ya, jaga hati, ya. Semuanya tetap berharap kepada Tuhan, sandar kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Wasti, selamat ulang tahun pada hari ini. Mana Wasti? Siapa kebangun nih? Shalom.